Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video trip aku, yaitu Fahri Amarullah. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Januari, yaitu H-2 sebelum masa-masa arus balik ke perantauan ya. Tapi termasuknya hari ini udah masuk padat banget teman-teman. Arus balik itu kalau nggak salah tanggal 3 dan juga tanggal 4. Hari ini aku sudah di stasiun Ketapang Banyuwangi. Wah, stasiun ujung timur rel kereta api Pulau Jawa ya. Sekaligus emang daerahnya di sini ujung timur di Pulau Jawa. Hari ini sekarang masih jam 2, aku akan kembali ke perantauan, yaitu kembali ke Jakarta ya. Hari ini aku akan menggunakan salah satu kereta api terjauh di rute Indonesia ya, yaitu kereta api Blambangan Express yang memiliki relasi dari stasiun Ketapang Banyuwangi hingga stasiun Jakarta Pasar Senen. Waktu tempuhnya sekitar 16 jam setengah dan menempuh jarak sekitar 1031 km. Makanya itu kereta api ini disebut dengan kereta api rute terpanjang dan juga terjauh di Indonesia. Bagaimana perjalanan aku naik ke Blambangan selama itu dan menempuh jarak sejauh itu, apa aja yang bakal kita review dan apa aja momen yang bakal kita dapat, ikuti perjalanan aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi stasiun Ketapang, stasiun yang berada di ujung rel Pulau Jawa, ujung timurnya. Ini udah paling ujung banget. Akhirnya impian aku tercapai, bisa ke stasiun ini ya, mencoba naik kereta dari stasiun ini, stasiun ujung timur Pulau Jawa. Jadi untuk situasinya seperti ini belum terlalu ramai karena kereta yang berangkat jam segini nggak terlalu banyak ya. Palingan nanti ada Blambangan jam 15.45, ada Probowangi jam 17.20, dan tembus-tembus nanti malam setengah 8 ada Ijen Express, dan yang paling malam itu ada Mutiara Timur pukul 10 malam. Nah, kemungkinan Blambangan ini penumpangnya itu pada sistem eceran teman-teman. Misalnya dari Ketapang ada yang ke Jember, Ketapang ke Surabaya, terus Jember ke Surabaya, terus Surabaya Semarang, Banyuwangi Semarang, seperti itulah, banyak eceran karena Blambangan ini kan melewati banyak sekali kota-kota besar ya. Jadi penumpangnya pasti nanti full. Dan aku udah cek di aplikasi Akses by KAI, hari ini KA Blambangan, tepatnya aku ngecek dari H-10 hari yang lalu atau seminggu lebih ya, itu tiket Blambangan sudah habis untuk keberangkatan hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Emang ini puncak-puncak harus balik sih, tanggal 3 dan juga tanggal 4, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Ini adalah puncak arus baliknya. Untungnya aku memesan tiket Blambangan ini udah H- dari 3 minggu yang lalu ya teman-teman, makanya masih dapat. Dan untuk situasinya seperti ini untuk area keberangkatan ya, udah dihias tuh dengan momen-momen Natal dan Tahun Baru. Ada mesin check-innya, dan sebelah sini adalah area keberangkatan. Sebelah sana untuk area kedatangan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam yuk, kita print tiket dulu tuh di mesin check-in sebelah situ. Oh iya teman-teman, ini apa ya? Banyuwangi sekarang sekitar pukul jam 2. Panas banget ya teman-teman. Karena stasiun Ketapang ini areanya itu dekat pantai teman-teman, yaitu Pelabuhan Ketapang yang berada di sebelah sana. Palingan jalan sekitar 500 meter ya teman-teman. Makanya di sini mataharinya udah ada kayak 12 ya. Panas banget. Jadi kita langsung yuk print tiket. Oke teman-teman, sekarang kita print dulu ya tiket boarding passnya yang bentuk fisik. Blambangan Express, Ketapang, Pasar Senen. Kita cetak ya, print tiket. Yeay, udah dapet. Blambangan Express berangkat 15.45, nyampe 08.16 ke Pasar Senen. Eksekutif 1, 3A, 3B. Ya teman-teman, maaf kalau berisik lah, ada pengerjaan stasiun. Nah, ini untuk pintu masuk stasiun Ketapang ya teman-teman. Jadi ini untuk area keberangkatannya. Di sini ada tiketing, loket centernya, dan juga ada agen makanan ya. Di sini belum menggunakan fasilitas face recognition ya teman-teman, masih identitas manual. Makanya berguna kita print seperti ini ya. Ini untuk boarding gate nanti. Ada hiasan Natal dan Tahun Baru nih.
Teman-teman, ini habis dari depan, habis beli ini nih, di dua ini ya. Jadi ini aku beli perbekalan ya, ada air putih, aku beli 3, dan juga ada nasi tempong 2. Nah ini buat perbekalan nanti perjalanan selama 16 jam lebih ya. Ini total aqua yang plastik hijau ya, ini totalnya 49. Ini nasi tempong total 50. Jadi total 99, taruhlah 100 habis nih. Tadi beli di sekitaran depan nih stasiun Banyuwangi, banyak yang jualan warung-warung gitu, warung-warung murah. Ini lumayan dapat segini, cuma 99.000. Murah ya, nggak terlalu mahal. Taruhlah 100. Banyak ada juga tuh warung-warung kayak biasa, ada tempat bakso, ada apa. Kalian bisa sambil santai-santai nunggu kereta sebelah sini. Di dalam karena cuma ada roti sama warung-warung gitu. Kayak warung apa ya? Jualan supermarket kecil lah gitulah. Yuk kita masuk lagi yuk ke dalam. Oke teman-teman, sekarang aku udah duduk di ruang tunggunya ya. Ini ruang tunggunya nggak terlalu besar ya, juga pakai kipas doang, nggak terlalu berasa. Nah, untuk di ruang tunggu ini kita bakal nunggu sekitar 1 jaman lebih ya untuk kereta api Blambangan Express, karena nanti diperkirakan akan berangkat pukul 15.45. Nah, kereta api Blambangan Express, kereta api yang diluncurkan dari daerah ujung timur Pulau Jawa. Pada awalnya kereta api Blambangan Express itu rutenya nggak seperti ini teman-teman. Rute awalnya yaitu dari Banyuwangi, Ketapang hingga ke Semarang Tawang saja. Tapi aku lupa di tahun berapa, kayaknya 2024 atau 2023, kereta api Blambangan Express rutenya diperpanjang teman-teman ke Ketapang Banyuwangi, dan tujuannya itu diperjauh ke arah Jakarta, dan menjadikan kereta api Blambangan Express ini menjadi jarak tempuh kereta api dengan terjauh di Indonesia ya. Jadi luar biasa teman-teman. Dan nanti kemungkinan di stasiun Semarang kita juga akan berhenti lama, karena kan memang start mulanya dari situ ya awal-awalnya. Jadi bakal berhenti lama, dan juga mungkin dari kereta api Blambangan ini khususnya untuk prama-praminya itu bakal bergantian di Semarang. Jarang-jarang banget ya kereta api yang prama-praminya itu ganti. Biasanya sistemnya tektok, 1 kali perjalanan full. Tapi kalau Blambangan Express nanti prama-praminya ganti di Semarang ya teman-teman. Dan total stasiun pemberhentian itu juga banyak banget, sekitar 20-an lebih ya pokoknya. Nanti kita lihat aja. Dan mungkin nanti saat malam aku juga bakal mengatur pola tidurku ya teman-teman. Jadi tidak pasti semuanya bakal masuk vlog. Jadi nanti aku usahain aja di petak sini kita bakal ngevlog ya. Dan kita berangkat sore, nyampainya juga besok pagi. Dari terang, nyampainya juga terang. Pintu masuknya udah dibuka ya. Kita laksanain proses check in dulu ya, boarding gate. Pintunya dibuka nih, pintu masuk untuk penumpang kereta api Blambangan Express. Yuk kita masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, kedatangan kereta api Jana Express yang kemarin kita naiki ya teman-teman. Sekarang udah tiba nih di stasiun Ketapang lagi. Lokomotifnya sama teman-teman, 9202 Jember. Pelangsiran kereta api Blambangan Express teman-teman, masuk jalur 1 pada pukul 15 lebih 10. Sekalian lihat lokomotifnya nih. CC 203 9803 milik Depo Indok Cipinang. Wah, milik Jakarta juga lokomotifnya. Sekalian balik nih kayaknya.
Kita maju ya teman-teman ke arah eksekutif 1. Wis, dapat peron nggak ya eksekutif 1? Soalnya ini berhentinya kayaknya semboyannya itu dimajuin deh teman-teman. Makanya ini kayak jauh banget ini kayak. Oh, nggak dapat peron teman-teman. Kita harus naik dari eksekutif 3 pintu belakang nih. Iya bener, nggak dapat peron sekarang. Kita review dulu ya sebelum rame. Nah, ini persis hampir sama kayak Giant Express ya, tapi malah mirip banget. Jadi model kursinya ini ada double seat, ada yang single seat sebelah situ. Nah, double seatnya kita review ya. Di sebelah sini ada handrestnya nih. Nah, sebelah sini ada tombol reclining untuk mengatur sandaran kursinya. Di sebelah sini kita buka, ada meja lipat kecil yang bisa kalian gunakan untuk bekerja ataupun makan ya. Tutup lagi. Kursinya menggunakan kursi captain seat ya, blue drew, enak banget. Livery khasnya yaitu putih biru muda seperti itu. Sebelah sini ada cup holder untuk menyimpan barang-barang kecil seperti tumbler seperti itu ya. Bawahnya ada stop kontak 2 buah, bisa untuk mencharge earphone, HP, laptop dan juga tablet. Sebelah sini ada tirai, bisa kalian gunakan bila kalian kepanasan mode tarik ke bawah. Di sebelah sini ada lampu baca saat malam hari ya, biasanya digunakan. Ada gantungan untuk menggantung barang-barang kecil seperti tas ya. Kita ke sebelah sini ada gorong-gorong kecil atau kantung kecil ya untuk menaruh barang-barang seperti tisu apapun yang pokoknya kecil. Lalu sebelah sini ada waste bag untuk membuang sampah. Sebelah sininya bawahnya ada footrest untuk pijakan kaki kalian. Ada tombol pengaturnya juga nih, tuas pengaturnya. Lalu di atas sebelah sini motif khas stainless steel generasi pertama ya seperti ini. Lampu-lampunya sebelah sini ada TV, ada 2 buah. Sebelah sana juga ada TV lagi. CCTV-nya juga dilengkapin dan ada tempat untuk menaruh barang-barang yang besar ya seperti tas besar dan juga koper. Seperti itu teman-teman. Ini untuk toiletnya teman-teman. Dipisahkan. Toilet 1 ciri khasnya berwarna biru untuk pria, toilet 2 ciri khasnya berwarna pink untuk wanita. Kita lihat toilet prianya yuk. Nah, model tutupnya nih yang kemarin aku review sama juga kayak di Belambangan. Wow, ini by the way agak bahaya juga nih teman-teman. Nih lihat. Aku ditekan ya reviewnya seperti ini. Ini tonjolan catokannya kok hilang. Weh, bahaya nih teman-teman sebenarnya. Bisa kunci dari dalam. Yaudahlah, kita review dulu. Di sebelah sini ada cermin untuk ngaca ya, ukurannya lumayan besar. Ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Tong sampah, ada tisu, tabung sabun, kawasannya kosak duduk. Ada apa namanya? Tombol flashnya, jet shower, hand grip untuk pegangan, dan ada jendela. Dan di sebelah sini ada pewangi ruangan teman-teman, serta ada gantungan. Blowernya sebelah sini. Oke, mantap teman-teman, toiletnya bagus. Jadi ke Belambangan ini maju banget ya, ternyata berhentinya semboyannya itu lebih maju di sebelah situ. Makanya mengakibatkan kereta bagasi eksekutif 1, 2 nggak mendapatkan peron. Dapatnya di eksekutif 3 teman-teman, sampai ke belakang sana. Kita review dulu ya, baik dari interiornya, eksteriornya. Nah kalau itu tadi sarananya nanti kita review nanti aja ya, kayaknya kan nggak kelihatan juga tuh sama trademarknya, kita review nanti. Kita lihat-lihat dulu rangkaiannya. Untuk stand formasinya kereta api Belambangan ini paling depan itu ada eksekutif, lalu ada kereta bagasi, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3 sampai dengan 5, dilanjut kereta makan, lalu ada ekonomi, new generation modifikasi 1 dan 2, dan paling belakang adalah kereta api pembangkit. Jadi kalau di Belambangan Express ini nggak bisa back riding ya teman-teman. Paling depan dibatasi dengan kereta api bagasi dan paling belakang dibatasi dengan pembangkit. Seperti itu teman-teman.
teman-teman. Jadi untuk review sarana dan juga trainmarknya itu nanti ya, mungkin di stasiun depan. Ini lokomotifnya juga nanti kita ke depannya. Tapi tadi kita udah tahu lokomotif dinasnya itu 201-9802 milik Depo Induk Cipinang. Sekalian pulang nih, lokomotif jauh juga nih ke arah Jakarta. Dia semoga baik-baik di jalan ya. Mancali 16 jam setengah. Teman, Banyuwangi walaupun udah sore ya, ini kan kayak mataharinya udah ke sebelah sini ya, ke arah barat. Masih panas loh teman-teman, masih pengap gitu. Ini masih sekitar berapa ya, 20 menitan lagi sih berangkat. Kita nunggu di dalam aja kali ya, panas loh teman-teman. Oh ya, by the way, Belambangan Express ini kan seperti aku bilang ya, rute dulunya itu dari Semarang Tawang menuju ke Ketapang. Jadi dulu nggak sepanjang ini, tapi per apa gitu ya. Ada kambing teman-teman. Wih, banyak anak-anak juga. Per tahun berapa ya, 2023, 2024 apa 2025 juga nih, kurang tahu, kurang intel juga. Belambangan Express itu diperpanjang hingga ke Jakarta, dan jadi jarak tempuh durasi itu juga menambah ya, luar biasa jauhnya. Terus kereta api Belambangan Express dulunya itu melayani ekonomi mild steel dan ekonomi new generation modif ya tetap. Tapi karena banyak komplain, rute sejauh ini memakai eksekutif mild steel yang kenyamanannya mungkin dibilang agak kurang ya. Jadi makanya pihak KAI menggantikan eksekutifnya itu dengan eksekutif stainless steel. Kenapa nggak new gen? Jawabannya karena di terowongan Garahan dan juga terowongan Merawan, eksekutif new gen itu belum bisa masuk teman-teman, masih mepet ya. By the way, kayaknya ada Mutiara Mutiara Timur teman-teman. Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi ke Ketapang, Banyuwangi. Lokomotifnya vintage lagi. Terus kereta api Belambangan Express. Nah, dari namanya ya, kayak suku asli di Ketapang ya, Belambangan. Ada ya mungkin. Terus juga kenapa ada embel-embel Expressnya, tapi waktunya lumayan lama ya. Ya mungkin karena rutenya yang jauh ya. Disebut ini juga sebagai kereta direct loh pertama teman-teman, yang menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota Ketapang, Banyuwangi. Dengan hadirnya kereta ini memudahkan bagi kalian yang ingin sekaligus menyeberang ke Pulau Bali. Dari pelabuhan Ketapang ini tinggal naik kapal ke pelabuhan Gilimanuk, lalu naik bis ke Kuta. Dari Kuta nanti kalian bisa lanjut ke Denpasar dan sudah sampai di Bali ya teman-teman. Jadi kereta api Belambangan ini memudahkan sekali ya, dari Jakarta untuk ke Ketapang secara langsung, direct ya, tanpa transit. Teman-teman, pemberhentian kereta api Belambangan Express ini banyak banget ya. Diberangkatkan dari stasiun Ketapang, akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota, Rogojampi, Temoguro, Kalistil, Kalibaru, Jember, Rambipuji, Tanggul, Klaka, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepung, Rombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Karawang, Bekasi, Pasar Senen. 26 pemberhentian teman-teman, luar biasa. Kita akan menyusuri jalur utara dari Surabaya Pasar Turi sampai ke Cirebon. Kita akan full jalur utara ya. Oke teman-teman, kira-kira sekitar 8 menit lagi kereta api Belambangan Express akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, aku harus see you bye-bye ya kepada Ketapang, Banyuwangi, karena udah berhasil menamatkan ke stasiun jarak tempuh terjauh, stasiun ujung timur Pulau Jawa. Lain kali kita main kesini lagi yuk, kalau kita sekalian nyebrang ke Bali. Nah, ini peronnya cuma sampai sini ya, pintu eksekutif 3. Nih, kita nggak dapat peron di sebelah sini. Lokomotifnya bakal S35 di sebelah sana. PPK-nya menyampaikan S40 di sebelah situ. Oke, kita tunggu ya. 8 menit keberangkatan Belambangan Express. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, Belambangan Express di peta sekitaran Ketapang hingga nanti ke Bangil itu kemungkinan bakal ada momen menyilang dan juga bersilang ya. Kita lihat aja nanti momennya. Dan kalau ini aku lihat gak ada momen penyusulan sih, palingan bersilang doang. Karena kan Belambangan Express juga lumayan ya kan, nomornya juga agak kuat, dan kecepatan ini kayaknya bisa 120 deh teman-teman. Mungkin ya. Tapi petak Ketapang ini cuma bisa di Bayaman dan Leces 120-nya. Masih ada penumpang yang datang. Semoga dipercepat ya. Masih 7 menit sih, pasti.
masih ada penumpang yang datang juga mau naik. Bisa dibilang kedatangan dan keberangkatan kereta api di stasiun Ketapang ini khususnya pas sore itu paling banyak ya teman-teman di daerah Ketapang sini. Karena kan biasanya keberangkatan itu per jam sekali ya, per beberapa jam. Kalau ini di sore hari diawali dengan jam 14.55 itu kedatangan Ijen Express, lalu 15.30 kedatangan Mutiara Timur, lalu jam 15.45 keberangkatan Blambangan Express ke arah Jakarta. Dan ini berapa menit? Yes, 65 menit lagi kita berangkat dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Blambangan Express diberangkatkan pukul 15.45. 10.40 35 berangkat 15.45, tepat waktu ya teman-teman. Oke, jangan lupa ditutup. Ya, sudah. See you Ketapang Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Dan kali kita kesini lagi ya kalau libur panjang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Blambangan Express akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang menuju stasiun akhir Pasar Senen dengan pemberhentian di stasiun Banyuwangi Kota, Progo Jambi, Temugulu, Kalisetayan, Kalibaru, Jember, Rambi Puji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Banten, Sidoarjo, Surabaya Kubah, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang Banjaten, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Karawang, Bekasi, dan Pasar Senen. Terima kasih. Wah, penumpangnya rame ya. Pukul 15.58 kita telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Stasiun besar juga ya ini. Ya, ini dia stasiun Banyuwangi Kota. Dulu namanya itu stasiun Karangasem ya teman-teman. Sekarang diubah menjadi Banyuwangi Kota. Begitupun juga dengan Ketapang. Dulunya namanya stasiun Banyuwangi baru, sekarang diubah jadi stasiun Ketapang. Kereta Blambangan masuk jalur 2 dan penumpangnya rame banget yang naik. Gokil. Jalur satunya nih, ada tahap konstruksi peron juga deh sepertinya. Blambangan Express di jalur situ nih. Nah, kita coba review untuk K1-nya ya. Ada K1 1837 milik Depo Indo KTG. K1 kereta eksekutif 0 tanpa penggerak atau sirkuit lokomotif buatan tahun 2018. Nomor urut ke-37 Depo Indo KTG atau Ketapang. ACTS tegangan statis pembangkit rangkaian, BK-nya berat kosong 39,5 ton, MD-nya mulai dinas tanggal 12 bulan 4 2018. P48 MRI adalah perawatan 4 tahunan di BLSM Manggarai. P24 adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang tanggal 2027. Ada tabel percontengan sebagai bukti kereta ini telah diperbaiki dari interior maupun eksteriornya. Lalu sebelah sini ada kode train mark, artinya F bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 44 berat maksimal rangkaian ini 44 ton, menggunakan jenis bogi rodanya adalah K10 ya teman-teman. Oke, ini untuk sarana eksekutif 1 1837 KTG. Untuk lokomotifnya nanti ya teman-teman, mungkin di stasiun yang pemberhentiannya agak lama. Itu juga nggak dapat peron sih lokomotifnya. Jadi kita review yang sarananya dulu aja. Berhentinya agak lama nih, sekitar 4-5 menit deh kayaknya, karena penumpangnya juga banyak yang naik. Oke teman-teman, ini jadi adalah nasi tempong yang aku beli tadi ya. Kita lihat yuk. Aku baru pertama kali nyoba nasi tempong. Nah, nasi tempong itu terkenal dengan sambalnya ya teman-teman. Namanya sambal tempong. Di sebelah sini ada lalapannya, ada nasi, ayam, tempe, dan juga tahu, serta ikan asin sama tumisan kangkung seperti itu ya. Oke teman-teman, ini harganya 24 ya. Aku beli di luar stasiun tadi. Izin ya, makan dulu. Masih 16.06. Aku rencana spot-spot lagi mungkin nanti. Mungkin di Temuguru, Kalistel atau enggak Kalibaru ya. Aku izin makan dulu ya teman-teman. Oke
teman-teman. Pada pukul 16:28 awal 1 menit ya, kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Temuguru. Di sini total berhenti sekitar 2 sampai 3 menit aja ya teman-teman. Jadi nggak lama-lama. Dan di sini kita nggak ketemu apa-apa deh. Jadi kita perjalanannya aman dan lancar sampai sini. Jadi plong aja ya. Mungkin nanti bakal kalah bersilang setelah Jember ya. Karena di depan masih banyak kereta-kereta yang ke arah Daob 9. Teman-teman, pada pukul 17:01 kita telah tiba di stasiun Kalibaru. Itu berhentinya maju banget nih kayaknya. Dapat peron gak ya? Dapat peron gak ya? Kayaknya dapat deh. Hore. Hore, dapat peron. Turun. Stasiun Kalibaru. Nah, ini juga lumayan ramai nih yang naik, yang turun juga. Karena Kalibaru ini juga bisa dibilang kota besar juga ya, teman-teman, di daerah ujung timur Pulau Jawa ini. Banyak kereta yang berhenti, hampir semua kereta juga berhenti di stasiun ini, teman-teman. Di sini masih ya lokomotif tidak mendapatkan peron, dan lihat teman-teman di sana single track ya, dan kita kayak akan menanjak gitu nggak sih? Tapi semboyannya udah angkat, berarti udah dipersilakan untuk jalan. Nah, udah mau diberangkatkan nih. By the way teman-teman, nanti setelah Kalibaru hingga Kali 1 ini pemandangannya tuh bagus banget ya teman-teman. Nanti insya Allah kita sorot-sorot deh pemandangannya dari stasiun Kalibaru hingga Kali 1. Kita akan juga melewati 2 terowongan, yaitu terowongan Merawan dan juga terowongan Garahan.
pukul 18.04. Kita telah tiba di stasiun Jember ya. Ya teman-teman, selamat datang di pusat dari daerah operasi 29 ya, yaitu stasiun Jember. Semua kereta pasti berhenti di stasiun ini ya teman-teman. Ada kereta api yang terminus di sebelah sini, ada kereta api Ranggajati, ada juga kereta api Pandalungan teman-teman. Nah, ini luar biasa ya teman-teman. Stasiun Jember ini ramai penumpang emang. Ini merupakan salah satu kota besar yang ada di 29 ya. Nah, ini lokomotif dinas CC 203 9803 milik Dipo Indok Cipinang. Langsung balik ya. Ini sekalian pulang ke Cipinang sih teman-teman. Haha. Ini lagi proses naik turun bagasi juga nih teman-teman. Udah mau diberangkatin soalnya, makanya langsung ke belakang. Berangkat stasiun Jember pada pukul 18.09. 9.40. 41. Masih oke. 35. Oke, kita berangkat stasiun Jember 18.09. Teman, kita di restorasinya ya. Ada fasilitas musola sebelah sini. Ini untuk restorasinya ya teman-teman, menggunakan restorasi modifikasi Balayasa Tegal ya teman-teman. Semua serba otomatis nih. Oleh enggak. Jadi dari restorasinya ini mejanya ya. Di bawahnya ada stop kontak, dan ini untuk jendelanya nih teman-teman. Ini lebih canggih dari new generation ya. Lihat nih. Ini mah naik. Nih lihat nih. Tuh, turun teman-teman. Otomatis. Kalau stop ini aja nih. Yap. Oh, harus turun semua. Kita naikin lagi deh. Nah. Yeay, naik tuh. Untuk malam-malam aku memesan ini nih, hot coklat dan juga premium tea pakai gula batu ya, dan roti sisir rasa abon. Aku beli 2. Hot coklatnya 15.000, premium tea 17.000, roti abonnya sekitar 12.000 teman-teman. Berangkat stasiun Kelapa pada pukul 19.11. Kayaknya nggak semua kereta 29 berhenti di sini ya teman-teman, hanya beberapa saja. Masuknya untuk berhenti aktivitas naik turun penumpang dan juga untuk bersilang ya, atau menyilang kereta. Seperti itu teman-teman. Ini kalau udah malam pemandangan gelap ya teman-teman, mohon dimaklumi ya, karena kan Blambangan Express ini perjalanannya dari sore hingga pagi lagi. Jadi dari terang, gelap hingga terang lagi. Nanti mungkin dapat terang lagi di sekitaran Cirebon teman-teman. Ini kita dapat terang cuma dari Banyuwangi ke Jember kalau saat ini. Jadi nanti perjalanan Blambangan lebih didominasi oleh perjalanan malam ya teman-teman, perjalanan gelap. Oke teman-teman, pada pukul 19.18 kita telah tiba di stasiun Renoyoso, ketinggian 748 dari permukaan laut. Stasiun kecil ya teman-teman. Ini kepala stasiunnya.
kepala stasiunnya lagi manual ya sistem persinyalannya. Kita di sini bersilang dengan kereta api Ranggajati, teman-teman. Kereta api Ranggajati dari Cirebon menuju Jember. Teman-teman, pada pukul 19:49. Kita telah tiba di stasiun Probolinggo. Di sini normal ya, kayaknya tunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun kalau nggak salah, teman-teman. Ini banyak juga nih yang naik dan juga banyak yang turun juga ya di stasiun Probolinggo, karena Probolinggo ini adalah salah satu tempat terdekat untuk menuju ke wisata Bromo Tengger Semeru. Jadi banyak sekali turis lokal maupun mancanegara yang turun dan datang ke stasiun Probolinggo, teman-teman. Probolinggo berada di ketinggian 5 meter di atas permukaan air laut. Berarti kita udah turun ya. Kan dari tadi kita di ratusan, sekarang kita udah turun. Dia kereta api Tawang Alun dari Malang ke Ketapang, Banyuwangi. Lanjut dari jalur 1 kereta api Blapan Express tujuan Kereta ekonomi 106 tempat duduk ya, kereta subsidi. Berangkat dari stasiun Probolinggo 19:53 bersamaan dengan Tawang Alun juga diberangkatkan. Jadi Tawang Alunnya kayaknya tadi nunggu duluan, harusnya kita yang bersilang, jadi kita kayak menyilang ya. Dan kereta Belambangan berangkat serta bersamaan berangkatnya dengan Tawang Alun. Jadi Tawang Alun waktu tunggunya lebih lama ya di stasiun Probolinggo. Teman-teman, ini situasinya gerimis ya. Pukul 20.21 sih tadi tiba di stasiun Pasuruan. Nah, ini mungkin setelah ini kita akan berpisah dengan daerah operasi 29 ya. Jadi terima kasih untuk 29 atas 2 hari lebihnya ya. Aku sudah berkunjung ke daerah Daop paling ujung dan juga ujung timur Pulau Jawa. Lain kali kita next ke sini lagi dan kita lewati lagi ya. Stasiun Pasuruan. Ada kereta terminus juga di sini yaitu komuter lain Pasuruan dari Pasuruan ke Surabaya Kota. Ini mau diberangkatin lagi nih, berhentinya nggak lama-lama, sekitar 2 menit aja. Situasinya gerimis ya teman-teman, udah mau hujan. Kayaknya di Surabaya lagi hujan deh. Oke, kita masuk jalur 2. Banyak juga yang turun nih, ada juga yang turun di stasiun Pasuruan. Jadi penumpangnya memang bergantian ya, nggak semua pasti full trip. Seperti itu teman-teman. Yaudah, kita diberangkatkan lagi dari stasiun Pasuruan pada pukul 20:23. Oke teman-teman, pada pukul 20:41 kita telah tiba di stasiun Bangil. Stasiunnya di sebelah sana ya. Tapi yang dapat peron itu cuma eksekutif 2 sampai belakang, kayaknya ekonomi 1 deh. Ekonomi 2 nggak dapat peron infonya. Dan ini ada sela-sela kecil ya. Di sini kita berjumpa dengan komuter lain Penataran. Jam berapa ya? Oh, komuter lain Penataran sepertinya yang ke arah Blitar ya, dari Surabaya Kota. Rame nih, ada yang kapasitas 150%, makanya ada yang penumpang berdiri. Stasiun Bangil. Ini terjadi pergantian paket ya, paket barang untuk dibawa di kereta bagasi teman-teman. Ada masuk lagi paket. Dan di Bangil ini kita juga resmi telah bergabung jalur lintas Malang hingga ke Surabaya ya, karena tadi kita sudah berada di jalur Bangil hingga ke Ketapang. Sekarang kita udah resmi masukin percabangannya. Tadi kita bertemu percabangan juga sih dari arah Malang ya. Kita ada di sebelah kanannya, percabangan Malang ada di sebelah kiri kita. Dan ini kita tinggal lurus menuju ke arah Surabaya. Berhentinya di Sidoarjo, nanti langsung Surabaya Gubeng. Perusahaan lokalnya diberangkatkan ya menuju Blitar via Malang. Dan ini ada kereta KTL Pertamina. Biasa rutenya.
dari Bangil hingga ke Malang Kota Lama paling, atau nggak ke Maos. Dia istirahat di sini. Sebelahnya ada KLB angkutan Balas juga. Balas itu batu-batu yang berada di rel. Mereka memang biasa istirahat di sini. Stasiun sebelah sini nih teman-teman. Kita diberangkatkan lagi pukul 20 lebih 46. Kita diberangkatkan dari stasiun Bangil. Kita tutup ya. Sebelah sini juga ditutup. Jangan lupa ya, biar safety. Dah. Oke teman-teman, sekarang pukul 21.00, jam 9 pas ya. Kereta api Belambangan Express ini masih melaju ngebut di petak Bangil hingga ke Surabaya. Persiapan memasuk stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk kereta api Belambangan Express berarti perjalanannya sudah melewati daerah operasi 29 ya teman-teman. Karena ini sudah masuk ke percabangan Bangil. Tinggal nanti kita menempuh jalur tempuh dan menelusuri jalur lintas utara teman-teman. Kita full lintas utara dari Surabaya Pasar Turi hingga nanti ke Cirebon Rujakan. Nah itu kita full lintas utara ya, lurus terus melewati Bojonegoro, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Dan nanti kita berhentinya di kota Surabaya itu berhenti di 2 stasiun kota besar loh teman-teman, di stasiun Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Kenapa melewati 2 stasiun itu? Karena kan Surabaya Gubeng itu sebagai kita telah melalui jalur lintas Pantura ya, ini jalur lintas Ketapang Surabaya. Dan nanti di Surabaya Pasar Turi itu melayani penumpang yang mau naik Belambangan menelusuri lintas utara teman-teman ke arah Jakarta pun. Dan ini penumpangnya itu mungkin eceran ya, bergantian seperti yang aku bilang tadi. Misalnya Ketapang Jember, Ketapang Surabaya, Jember Surabaya, Jember Semarang, seperti itu teman-teman. Dan nanti dari petak Surabaya Gubeng hingga ke Surabaya Pasar Turi kita bakal melewati Surabaya Kota, tempat keberangkatan dan kedatangan kereta api lokal dan depo kereta penyimpanan juga ya. Dan kita akan melewati stasiun Segitiga Mesigi juga teman-teman untuk keberangkatan kereta api barang kontainer seperti itu ya. Dan yang bikin tercengangnya itu kita di petak itu bakal melewati PGS teman-teman, Pusat Grosir Surabaya. Jadi keretanya itu lewat di bawah mall gitu ya. Nanti bakal terus tiba-tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Seperti itu teman-teman. Pukul 21.08 kita telah tiba di stasiun Sidoarjo. Nah, untuk kereta api yang melewati sini semuanya itu berhenti ya, baik itu lokal maupun kereta api jarak jauh. Sini ada terminus juga buat kereta api Jenggala dan Arjonegoro. Nggak tahu deh. Pokoknya ada lokal juga terminus di sini pokoknya. Jenggala tuh kalau nggak salah, sama Sindro juga ya kalau nggak salah. Dari Sidoarjo menuju Indro. Di sini nggak lama-lama, berhenti sekitar 2 menit atau 3 menit aja sih. Oke teman-teman, pada pukul 21.32 ya, kita telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Ini adalah stasiun besar di Surabaya ya teman-teman. Belambangan dimasukkan di jalur 6. Ada announcer. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Kepada penumpang yang turun periksa. Di sini jadwal berhenti hampir 10 menit ya teman-teman, untuk mungkin pergantian masinis, konektor dan
apalagi ya? Mungkin udah sih. Turun dari kereta ke arah kanan. Nah, Pintu keluar di kota Surabaya ini ada dua stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api jarak jauh, dan Belambangan berhenti di dua-duanya ya teman-teman. Ini stasiun Surabaya Gubeng untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi di jalur lintas selatan, dan di stasiun Surabaya Pasar Turi nanti melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi di jalur lintas utara teman-teman. Jadi Belambangan keren nih, berhentinya di dua stasiun besar kota Surabaya, karena Belambangan rutenya dari sini akan menelusuri full jalur lintas utara saat malam hari ya teman-teman. Ini banyak nih penumpang yang naik juga, banyak yang turun juga nih di sini. Dan di sini terjadi bongkar muat barang hantaran paket juga nih teman-teman. Ada motor diturunkan, barang-barang juga dimasukkan. Wah, haha. Ini cukup lama ya, 10 menit. Mau apa? Isi tumbler dulu deh teman-teman. Mumpung masih sempet ya. Sebelah situ nih isi tumblernya, refill air. Berhasil ngisi. Waktunya masih 6 menit lagi berangkat. Berhasil ngisi nih, penuh. Enak nih, jadi nggak perlu beli-beli di kereta makan, kita refill gratis aja. Nah, karena masih ada waktu lumayan lama ya, 5 menit. Nah, banyak itu penumpang yang memanfaatkan untuk berehat sejenak di luar stasiun, seperti aktivitas merokok dan lain-lain seperti itu ya teman-teman, bagi kaum dewasa gitu ya. Karena lumayan nih, total kita awal juga sih kayaknya. Jadi berhentinya total 10-11 menit lebih. Nah, itu barang-barang hantaran paket nih, banyak banget. Ada penurunan barang, motor, wah. Nah, Belambangan Express berangkatnya 2141, tujuan Pasar Senen. Ini eksekutif 2. Mau persiapan nih kayaknya. Apa pengumuman aja? Mohon perhatian, jalur 1 dari arah utara. Oh, mau jalur akan 1. segera masuk kereta api Mutiara Timur, tujuan akhir stasiun Ketapang. Kereta api Mutiara Timur akan berhenti di stasiun Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistail, Banyuwangi, terakhir stasiun Ketapang. Kayaknya Untuk susunan rangkaian kereta api Mutiara Timur dimulai dari depan eksekutif 1. Kayaknya itu Mutiara Timur keberangkatan malam dan fakultatif teman-teman. Eksekutif 4, eksekutif 5, apa namanya? eksekutif 6, Fakultatif. eksekutif 7 dan paling belakang kereta pembangkit. Fakultatif itunya apanya? Keretanya Mutiara Timur fakultatif. BTW, ini kereta apa ya? Oh, Sancaka fakultatif nih, keberangkatan akhir malam sekitar jam 10 lewat atau setengah 11 gitu ya. Fakultatif nih dari Surabaya ke Yogyakarta. Sancaka keberangkatan terakhir kayaknya dari malam dari kota Surabaya. Wah, Sancaka fakultatif, satu-satunya kereta yang melintas langsung Kertosono. Bahkan Argo Wilis, Argo Semeru kalah. Tapi dia berhenti di stasiun Nganjuk. Kalau Semeru Wilis melintas langsung. PRK-nya agak aneh ya, bukan aneh sih, kayak luar biasa gitu. Diatur pola perjalanannya. Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Ini full eksekutif ya teman-teman. Masuknya Gubeng lama karena di Gubeng baru ada Belambangan teman-teman dan Sancaka. Jadi dia bisanya masuk Gubeng lama. Eksekutif Milk Steel. Lain kali nyoba yuk Mutiara Timur, tapi yang keberangkatan pagi aja dari Surabaya. Kalau ini Mutiara Timur fakultatif, dijalankannya saat libur panjang saja atau holiday. 7 eksekutif saja.
Oke teman-teman, kita melintas stasiun Surabaya Kota pada pukul 21.47. Dan Surabaya Kota ini adalah stasiun penyimpanan sarana rangkaian kereta api ya, baik itu yang berangkat dari Surabaya Pasar Turi maupun Surabaya Gubeng. Ibarat ini stasiun simpan ya. Dan juga Surabaya Kota melayani pemberangkatan umumnya kereta api lokal, yaitu kereta api lokal Penataran, Doho, dan juga Supas. Namun ada satu kereta api jarak jauh yang berhenti di sini, yaitu KA Sri Tanjung dari Lempuyangan ke Ketapang. Baik itu dari kedua arah pun ya. Teman-teman, pada pukul 21.53 awal 5 menit ya. Iya 5 menit. 5 menit dari jadwal sebelumnya. Ini barusan ada kedatangan Airlangga nih teman-teman. Kayaknya barusan banget nih Airlangga datang. Kereta termurah Jakarta Surabaya ya, subsidi. Haha. Stasiun Surabaya Pasar Turi. Berhentinya agak jauh nih teman-teman, soalnya eksekutif 1 kan. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Belum turun periksa dan teliti kembali. Oke teman-teman, stasiun Surabaya Pasar Turi sekarang 21.54. Masih banyak waktu ya di sini. Nah, kereta api Belambangan Express normalnya di sini berhenti sekitar 12 menit. Ada awal waktu 15 menit, jadi 17 menit ya teman-teman. Ini gokil banget. Jadi untuk kereta malam dari Surabaya ke Jakarta, khususnya di Surabaya Pasar Turi ini, wah, keren banget sih teman-teman. Jadi dibuka dengan awal keberangkatan yaitu kereta api Pandalungan jam 19.45 ke arah Jakarta, lalu kereta api Sembrani jam 20.15, lalu kereta api Argo Bromo Anggrek jam 21.15, dan habis itu ada kereta api Belambangan Express jam 22.10, lalu ada kereta api Kertajaya juga jam Kertajaya itu jam 22.30 berangkatnya, lalu ditutup dengan kereta api Dharma Wangsa jam 23.00. Jadi kereta api dari Surabaya ke Jakarta via utara ini ada 6 ya saat malam hari, banyak banget. Semuanya itu ngebut-ngebutan teman-teman, kereta jauh, kereta ngebut semua. Pelari malam ya. Air lagi nih. Ini ada lokomotif dinas 201-1316 milik Dipo Induk SDT. Kayaknya persiapan rangkaian kereta api itu deh teman-teman. Apa namanya? Kertajaya. Wah, ada lokomotif, kita lewat dulu yuk. Selamat malam, kami informasikan kembali saat ini yang telah tersedia di jalur nomor 4 di sini ya. adalah kereta api Belambangan Express dengan tujuan akhir sampai dengan stasiun Pasar Senen. Udah ya, total cuma 3 menit sih, masih ada waktu 10 menit di sini. Lumayan ke arah sana ngisinya. Ini ada lokomotif langsiran, kayaknya mau langsir Airlangga deh teman-teman. Masuk spur simpan, besok berangkat, besoknya pagi berangkatnya. Sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. Atau siang ya, malah 12:30, lupa deh. Oh, maju lagi dia. Mau ngapain ya? Lokomotif dia sekarang klakson mulu ya. Lokomotif Kertajaya bukan ya? Nggak tahu deh. Surabaya Pasar Turi merupakan stasiun yang berada di titik ketinggian yang rendah ya, yaitu 1 meter saja di atas permukaan air lautnya. Tapi tenang aja kok, stasiun ini nggak gampang rawan banjir karena mungkin kestabilan airnya terjaga ya. Jadi kita total berhenti di jalur nomor 6 teman-teman, jalur 6 ya ini. 6 apa 5 sih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ding, jalur 5. Biasa ya, Belambangan kan kereta dari arah Gubeng, pasti dimasukkannya di jalur nomor 5. Masih ada 10 menit ya di sini teman-teman, lumayan. Stasiun Surabaya Pasar Turi, seperti aku bilang tadi, ini adalah pemberangkatan terminus untuk kereta api yang ke arah lintas utara ya teman-teman, baik itu ke Gambir maupun Pasar Senen. Kalau ke Gambir itu macam ada Argo Bromo Anggrek, Sembrani Tambahan, Sembrani, Pandalungan, dan Argo Anjas Moro ya mungkin. Dan kalau ke arah Pasar Senen itu juga ada banyak, seperti dari yang paling murah dulu, ini yang mau dilangsir kereta Airlangga. Airlangga itu harga tiketnya cuma 104.000 aja. Kereta subsidi jarak tempuh terjauh ya mungkin ya.
Jakarta Surabaya 104.000 wah, setiap hari rame, pantas saja teman-teman. Terus ada juga kereta api Kertajaya yang berangkatnya nanti 22.30 nih. Ada juga kereta api Dharma Wangsa ya, Dharma Wangsa tuh benar. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja ya ke Surabaya. Oh, Gumarang sorry. Gumarang juga startnya dari sini nih ke Pasar Senen. Dan juga yang melewati 2 stasiun seperti Surabaya Gubeng dan Pasar Turi ada 2 kereta ya. Seperti Jayabaya juga tuh dari Pasar Senen dia lewat utara ke Turi, Gubeng, dan tembus-tembus Malang lewat Bangil ya, Sidoarjo. Dia biasanya juga masuk jalur sini nih teman-teman, jalur 5. Terus ada juga kereta keberangkatan Mutiara Timur, baik itu pagi maupun malam ya. Dari sini ke Ketapang, Banyuwangi. Jadi memang baik itu stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi itu merupakan kedua stasiun besar yang ada di kota Surabaya. Merupakan stasiun keberangkatan kereta api kelas tinggi juga ya dua-duanya itu. Jadi keren banget nih kota Surabaya. Stasiun Gubeng melayani pemberangkatan kereta ke arah lintas selatan seperti Madiun, Solo, Jogja. Kalau lintas utara itu mengarah ke arah lintas Semarang, Pekalongan, Tegal hingga ke Cirebon nanti juga tembus ya. Masuk jalur 1. Rangkaian kereta api Kertajaya. Kita pernah naik ini ya teman-teman dari Jakarta ke Semarang saja tapi lain kali kita coba yuk full trip naik Kertajaya. Juga seru loh perjalanannya ternyata. Kereta terpanjang di jalur lintas utara, membawa 14 kereta kelas premium. Jadi total rangkaiannya itu sekitar 16 teman-teman. Gokil ya, panjang banget berarti. Aku waktu itu naik Kertajaya duduknya kalau nggak salah di premium 12. Ini berarti berhentinya ujung banget nih teman-teman. Lokomotifnya di ujung berarti. Soalnya kan rangkaiannya panjang ya. Merupakan salah satu rangkaian terpanjang di jalur lintas utara. Karena sebelumnya ada temannya juga yaitu Gumarang yang melayani kelas bisnis dan juga eksekutif. Namun sekarang sudah berubah per 15 Juli 2025 ya. Mengganti rangkaian menjadi eksekutif dan ekonomi new generation ya. Kami informasikan yang sedang dipersiapkan di jalur nomor 1 adalah kereta api Kertajaya dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Wah, keren banget nih teman-teman. Lokomotifnya 206-1354 siap menarik rangkaian panjang menuju ke Cipinang. Keren nih, Surabaya Pasar Turi 14 kereta muat ya sampai belakang. Atau enggak belakang nggak tahu dia dapat peron apa enggak. Lokomotifnya di sini nih, keren nih. Karena memang semboyannya berada di sini ya teman-teman. Jadi lokomotif harus berhenti di situ. Oke, jadi teman-teman kita telah menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam lebih ya. Masih ada sekitar 10 jam lagi ya sampai ke Jakarta. Kita nikmati aja ya perjalanan kereta api Belambangan. Di situ ada sinar lokomotif. Apa nih? Lokal kah? Atau lokomotif saja? Puang doang deh kayaknya. Ini Erlangga juga langsir teman-teman, masuk Spur Simpan. Rame ya kereta malam di Surabaya Pasar Turi. Puong yang tadi kita lihat kah? Iya teman-teman, yang tadi kita lihat 1316 SDT. Ini Erlangga langsir masuk Spur Simpan teman-teman. Mungkin itu sekalian lokomotif dinasnya tadi kalau nggak salah. Kereta termurah Jakarta Surabaya 720 km 104.000 saja. Kalau naik ini harus siapin fisik, mental juga ya teman-teman. Soalnya hampir 12 jam lebih nih Erlangga. Sebab kenapa? Perjalanannya dari Pasar Senen ke Surabaya itu disusul 5 kereta teman-teman, bayangin. Yang nyusul kereta ngebut-ngebut semua. Pantas saja kereta Erlangga ini kalah ya. Oke, 21 lengkap. Oke teman-teman, ini persiapan Belambangan Express. 3 menit lagi akan diberangkatkan. Kita naik aja yuk ke dalam. Jadi kita akan menempuh menelusuri dari Surabaya Pasar Turi hingga Cirebon nanti dengan jalur lintas utara ya teman-teman. Oke, kita langsung naik aja yuk. Sekitar 2-3 menit lagi diberangkatkan. Kita tutup ya teman-teman. Kunci. Nah, sudah. Oh,
Sorry, Ra, tadi kita berhenti di jalur 4 ternyata. Tadi 6 salah, 5 salah, ternyata benarnya di jalur 4. Sorry ya, karena di Surabaya Pasar Turi aku nggak tahu jalurnya itu ikut terhitung atau enggak. Ternyata enggak. Yang jalur satunya sebelah ini yang Kertajaya masukin, jalur 2, jalur 3 dan Belambangan di jalur 4. Yaudah, 2 menit lagi jalan. Sekarang kereta api Belambangan Express sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ini kita telah resmi memasuki jalur lintas utara ya teman-teman. Jadi untuk berangkatnya ini udah mulai ngebut lagi ya teman-teman. Kereta Belambangan bisa ngebut dan sudah tidak perlu takut ada momen persilangan, karena di sini sudah double track hingga ke Jakarta nanti ya teman-teman. Dan aku juga mau bilang teman-teman, mohon dimaklumi ya, karena ini perjalanan malam juga ya, udah jam 10 lewat. Mungkin aku tidak terlalu banyak ngesorot pemandangan atau seperti itu ya, karena aku juga harus beristirahat. Kemungkinan ya harus beristirahat supaya fit sama kesehatan tetap terjaga. Jadi mungkin aku pakai waktunya untuk istirahat sebentar, istirahat gitu ya, seperti itu lah. Dan juga kalau malam kan gelap gulita ya teman-teman, juga yang disorot itu gak ada, palingan stasiun-stasiun doang. Habis ini kita bakal berhenti lagi di stasiun Pekalongan Pekalongan jauh amat. Stasiun Lamongan, berikutnya itu stasiun Lamongan, karena kan jalur utara stasiun pembukanya dari arah Surabaya itu stasiun Lamongan berhentiannya. Habis itu Bojonegoro, habis itu mungkin Cepu, Randu Blatung, Rombo, nanti tiba-tiba Semarang dan lanjut Pekalongan, Tegal, Cirebon, lanjut sampai ke Jakarta. Kira-kira seperti itu teman-teman. Teman-teman, ini kereta api Belambangan Express khususnya di eksekutif 1 sudah di-set menjadi mode malam ya teman-teman. Jadi lampu utama itu dimatikan dan yang menyala lampu pinggiran saja nih teman-teman, sekitaran sini dan sebelah sini. Yang menyala lampu sekitaran situ saja. Dan karena ini perjalanan malam hari dan juga perjalanannya waktu tempuhnya panjang, jadi kita sebelah sini aku simpan dipinjamkan fasilitas selimut teman-teman. Ini gratis ya, tidak secara cuma-cuma, jadi bisa kita gunakan selama naik kereta saja, tidak boleh dibawa pulang ya teman-teman. Dan satu lagi, tadi aku pas ke restorasi, aku pikir biar tidurnya makin nyenyak, aku membeli dan meminjam fasilitas bantal teman-teman. Ini juga sama, tidak boleh dibawa pulang, kita meminjam saja. Ini harganya 11.000 teman-teman, jadi lengkap nih buat tidur, ada bantal, ada selimut. Haha. Ini kereta Belambangan masih melaju ngebut teman-teman. Tiba stasiun Lamongan pada pukul 22:43. Kayaknya berhentinya nggak lama-lama deh teman-teman. Jakarta masih berapa tuh? 684 km teman-teman. Masih jauh ya. Di sini berhenti nggak lama-lama, sekitar 2-3 menit aja. Dan mungkin kereta api jarak jauh khususnya ekonomi berhenti semua di stasiun ini ya. Yang melintas langsung mungkin hanya Sembrani, tapi kayaknya Sembrani malam masih berhenti ya. Yang melintas langsung itu Sembrani pagi dan juga Argo Anjasmoro serta Argo Bromo Anggrek ya teman-teman. Teman-teman, pada pukul 23:33 menit kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Bojonegoro. Ini berhenti normal ya. Semua kereta juga berhenti sini kecuali Argo Bromo Anggrek saja, Sembrani saja berhenti. Dulu Argo Anggrek berhenti sini tapi sudah melintas langsung ya, karena di GPK 2020-25 Argo Bromo Anggrek jadi percepat ya. Di sini juga terjadi penurunan barang hantaran paket ya teman-teman, motor dan juga barang-barang tuh. Ada yang turun juga, yang naik juga ada tadi tuh teman-teman. Ya udah, kita nggak lama-lama, langsung diberangkatkan lagi kok. Tetep aja ya. Jangan lupa dikunci teman-teman. Nah, pukul 00:07 kita telah tiba di stasiun Cepu. Nah, stasiun Cepu ini menjadi stasiun terminus untuk kedatangan dan keberangkatan kereta api Blorajaya untuk kereta jarak jauhnya ya, dari Cepu ke Semarang Poncol. Lalu ada juga kereta api lokal dari Cepu ke
Teman-teman, kita eh, buka selimut dan bantal dulu yuk, karena aku mau coba untuk tidur ya teman-teman dari berangkat setelah cepu ini. Pertama ini kita buka dulu selimutnya. Ini fasilitas yang dipinjamkan ya teman-teman, jadi tidak boleh dibawa pulang. Oh bentar, agak susah. Nah ini dia selimutnya, besar dan tebal ya teman-teman. Sekarang kita buka bantalnya. Ini bantalnya. Berangkat cepu ya. Di sini ada depo penyimpanan lokomotif, simpan doang ya, bukan untuk berdinas. Plastiknya kita taruh sini ya. Ini jadi dua nih komplimen yang aku dapat, ada bantal dan ada selimut. Bantalnya sewa 11.000, selimutnya gratis, dan ini dua tidak boleh dibawa pulang ya teman-teman. Oke, kita coba tidur dulu ya. Teman-teman, dari tadi sih sebenarnya mungkin 05 lebih 5 ya, kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Semarang. Nah ini adalah pusat dari daerah operasi 24 ya teman-teman. Mohon maaf baru keluar karena aku tadi itu habis tidur teman-teman. Dari Cepu aku dapat waktu tidur itu yang lumayan. Dan kereta api Belambangan Express telah resmi nyampe rute yang lamanya, yaitu di kota Semarang ya. Dan Belambangan Express resmi diperpanjang menuju ke arah Jakarta. Diperpanjang itu kalau nggak salah di tahun 2025 ya teman-teman. Di sini terjadi perubahan besar-besaran, yaitu barang hantaran paket ada yang keluar, ada juga yang masuk, pengisian air toilet, pergantian masinis, pergantian masinis dan asisten masinis, polsuska, kondektur, dan pergantian kru restorasi teman-teman. Jadi semua itu diganti di sebelah sini terjadi. Jadi semua perubahan terjadi di kota Semarang ini teman-teman. Baik kru, masinis, kondektur, pramugari itu semua diganti. Pengisian air juga. Belambangan Express jadwal berhenti di sini sekitar 10 menit teman-teman. Sama kayak di kota Surabaya ya. Teman, jadi tadi dapat waktu tidur yang lumayan ya, sekitar 1,5 jam dari berangkat Cepu hingga ke Semarang ini. Tadi aku pas bangun, aku pas tengok ke jendela ke arah kiri, loh udah nyampe. Untung masih belum jalan, jadi aku masih sempat keluar dulu. Emang enak ya, mode malamnya juga bisa dibilang nyenyak. Terus aku juga dapat fasilitas selimut dan bantal yang sangat bermanfaat ya. Ya udah, ini diberangkatin lagi nih sekitar 2 menit lagi. Kita naik lagi yuk ke kereta. Abis ini kita melintas di stasiun Semarang Poncol. Jadi di kota Semarang ada dua stasiun besar, Semarang Tawang untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi, dan Semarang Poncol untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas rendah. Baik itu kereta yang ke arah Jakarta, ke arah Cirebon, pokoknya semuanya teman-teman. Dan Semarang ini juga menjadi terminus untuk kereta api seperti Argo Muria, Argo Sindoro, dan juga Argo Merbabu teman-teman.
teman-teman, selamat pagi. Sekarang pukul 05.15 nih. Kereta api Blambangan ketahan sinyal ya, sepertinya mau masuk kota Cirebon. Ini situasi luar, kabin lampu masih di saat mode malam dan kabin luar sudah mau mulai terang ya, mau sunrise. Untungnya tadi aku dapat waktu istirahat yang nyaman banget dari Semarang hingga ke Cirebon. Berguna banget itu teman-teman, beneran. Oke teman-teman, pada pukul 05.20 kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Biasanya kalau di sini disebutnya Kejaksan karena merupakan pemberangkatan kereta api kelas tinggi. Dan di sebelah sana sudah ditunggu oleh kereta api Gunung Jati. Sepertinya kita akan menyusul kereta api ini teman-teman. Kereta api Gunung Jati dari Cirebon ke Jakarta, Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, Jakarta Cirebon. Penumpangnya ramai teman-teman yang naik Gunung Jati. Harus balik sih ya. Oke teman-teman, stasiun Cirebon atau biasa identik dengan disebut stasiun Cirebon Kejaksan ya, merupakan stasiun besar yang ada di kota Cirebon. Dan stasiun ini melayani pemberhentian dan kedatangan kereta api kelas tinggi seperti kereta Argo, eksekutif luxury. Ada salah satu stasiun lagi namanya stasiun Cirebon Perujakan untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas rendah seperti kelas ekonomi, kelas bisnis dan juga kelas campuran seperti keretanya Matarmaja, Airlangga, Bengawan. Berhentinya pasti di Cirebon Perujakan. Dan di Cirebon ini adalah pusat daerah operasi Daob 3 teman-teman. Dan di Cirebon Perujakan tadi kita telah melewati percabangan. Kita yang arah lurus atau dari arah kiri itu melewati jalur lintas utara, sedangkan yang di arah sebelah kiri kita itu menuju dari arah lintas selatan. Kita lurus ya. Kalau dilihat dari arah kita dari kanan, dari arah lintas utara kita lurus. Terus dari arah kiri kita itu dari arah lintas selatan teman-teman, dari arah Jogja. Dengan ini ya teman-teman, berarti kita telah menamatkan dan telah menelusuri jalur lintas utara ya teman-teman, secara full malam hari dari Surabaya Pasar Turi hingga ke Cirebon. Ibarat dari kota Surabaya hingga kota Cirebon kita telah full menelusuri jalur utara pada malam hari teman-teman. Sekarang kita tinggal menempuh perjalanan sekitar 3 jam lagi kurang lebih menelusuri jalur Pantura sampai dengan ke Jakarta nanti teman-teman. Dan pemandangan sudah mulai kelihatan ya, sepertinya akan mau sunrise dan semoga tidak mendung ya teman-teman, supaya dapat momen indahnya. Ini Gunung Jati berangkatnya masih jam berapa ya Gunung Jati? Aku lupa deh, 5.50 kali ya, atau jam berapa deh. Penumpangnya ramai teman-teman, harus balik sih ya. Wih.
ya, kereta api Blambangan Express telah berangkat dari stasiun Cirebon. Dan setelah stasiun Cirebon ini, kita sudah bisa melihat pemandangan lagi ya, karena di luar itu sudah mulai terang. Semoga bisa lihat secara luasa ya selama 3 jam ini. Dan berarti kita telah menamatkan dan sudah menelusuri jalur lintas utara ya pada saat malam hari. Nah, sekarang dari Cirebon ke Jakarta kita menempuh perjalanan lintas Pantura ya, atau bisa dibilang lintas ini juga strategis juga karena semua kereta yang ke arah jalur lintas tengah selatan lalu ke arah lintas utara pasti melewati lintas Pantura terlebih dahulu teman-teman. Makanya lintas ini bisa dibilang paling rame ya. Dan kereta api Blambangan Express rencana dari stasiun Cirebon itu nggak bakal berhenti di stasiun Jatibarang, Haurgelis, enggak teman-teman, langsung Karawang dia. Gokil ya. Jadi nggak ngecer dia, dari Cirebon langsung ke Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Seperti itu teman-teman. Dan kayaknya cuacanya agak mendung ya, jadi mungkin sunrise-nya nggak terlalu kelihatan, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa lihat pemandangan lagi lebih terang. atau sekiranya masih 2 jam sampai 2,5 jam lagi ya perjalanan naik kereta api Blambangan Express. Nah, untuk sekarang aku lihat di kabin eksekutif 1 ini posisinya masih mode malam teman-teman, dan juga untuk fasilitas selimut ini masih bisa dipinjamkan ya. Jadi bagi kalian yang naik Blambangan Express tidak perlu takut pagi-pagi langsung dibeli selimutnya, karena mungkin pramugari juga mengerti ya kalau kalian masih ngantuk, masih lelah, jadi selimutnya masih dipinjamkan teman-teman. Dan aku lihat untuk di kabin eksekutif 1 ini masih ramai penumpang ya teman-teman. Penumpangnya tadi ada yang naik
aku ingat banget nih pas malam aku bangun itu ada yang naik dari Bojonegoro, dari Cepu juga ada, terus dari Semarang, terus kalau Pekalongan Tegal aku nggak tahu ya, aku nggak lihat, tapi kelihatannya mungkin ada ya kayaknya. Terus dari Cirebon tadi juga yang turun di eksekutif 1 ini ada 2 orang, yang naik juga ada 2 orang teman-teman. Jadi pertukaran penumpangnya terjadi ya di kota Cirebon itu. Dan juga tadi aku lihat di kabin belakang penumpang banyak yang ke arah belakang itu banyak juga teman-teman, ke arah eksekutif belakang sampai ke dengan ekonomi. Jadi memang okupansi kereta api Belambangan ini bagus ya teman-teman. Setiap stasiun itu rata-rata ada yang naik dan juga ada yang turun teman-teman. Pertukaran penumpang di setiap stasiun per kabupaten atau kota-kota besar itu terjadi di kereta Belambangan Express ini teman-teman. Makanya kereta api Belambangan Express bisa dimanfaatkan oleh kalian ya teman-teman. Wajar aja berhentinya banyak karena pertukaran penumpangnya juga bagus ya, okupansinya bisa dibilang bagus untuk kereta api Belambangan Express ini. Oke teman-teman, untuk pagi ini karena aku belum mau makan nasi dulu ya, kayaknya mau yang ringan dulu aja, nyemil-nyemil. Aku membeli cuangki ya. Nah ini Xiaomi by Cuangki rasa keju ya. Ini salah satu jajanan favorit dan wajib ya kalau kalian naik kereta api. Dulunya hanya ada di kereta api yang mengarah operasi Dop 2 Bandung saja, tapi sekarang sudah ada di semua kereta. Dan hot coklat juga. Jadi total ini 14.000 sama 33.000. Totalnya 47.000 rupiah. Ada bumbu cabenya juga nih. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, pukul 07.01, anggaplah jam 7 ya teman-teman. Akhirnya teman-teman, kita telah melampaui perjalanan yang cukup panjang. Dan sesaat lagi kita akan melintas stasiun Cikampek. Dan kalau sudah masuk Cikampek, artinya kita sudah resmi memasuki daerah operasi Daob 1 Jakarta teman-teman. Yang ada di sebelah sana itu ada rel percabangan dari arah Bandung ya teman-teman. Pas berangkat kita ke arah sana, pas pulang kita dari arah sini. Akhirnya setelah melewati Daob 9, Daob 8, semua daob pokoknya kecuali Daob 5, kita telah kembali lagi di Daob 1 teman-teman. Selamat datang di pusat daerah operasi Daob 1 dan welcome to Daob 1. Kita telah memasuki stasiun Cikampek. Merupakan stasiun terminus untuk pemberangkatan kereta api Jatiluhur dari Cikampek ke Cikarang, baik itu pulang pergi. Teman-teman, pukul 07.20 kita tiba di stasiun Karawang. Dan aku kagetnya ternyata dari sini ada yang naik juga loh teman-teman. Tuh, ada penumpang yang naik juga loh di sini teman-teman. Stasiun Karawang. Kami ucapkan selamat datang kepada para pelanggan kereta api. Saat ini Anda telah membeli. Terima kasih atas keberjuangan Anda. Sampai berjumpa pada perjalanan berikutnya. Banyak yang turun teman-teman. Ada juga yang naik dari Karawang. Kayaknya ke Pasar Senen ya. Emang benar-benar okupansi kereta api Belambangan ini bagus banget ya teman-teman. Di setiap stasiun itu hampir ada yang naik. Bahkan Karawang aja ini ada yang naik. Tuh rame, penumpangnya rame yang turun. Bagus ya stasiun Karawang, udah ada kanopi, peron tinggi. Berbeda banget dari dulu ya. Sekarang udah blow up banget stasiun Karawang. Berhentinya nggak lama-lama sih, sekitar 1 atau 2 menit aja. Langsung mau diberangkatin lagi nih teman-teman. Perjalanan aku naik kereta api Belambangan Express sudah
diberangkatkan dari stasiun Bekasi, dan ini posisinya waktu menunjukkan pada pukul 07 lebih 53 menit ya, atau sekitar setengah jam lagi lebih dikit bakal tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Pasar Senen. Untuk sebelum sampai stasiun Pasar Senen, aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, kereta api Belambangan Express. Ya, identik dengan namanya, Belambangan, yang awal rutenya itu dari Ketapang hingga ke Semarang saja. Namun pada bulan Juni mungkin ya, 2024, kereta api ini rutenya diperpanjang hingga ke Jakarta, dengan berarti terbitlah kereta api dengan jarak tempuh terjauh di Indonesia, yaitu kereta api Belambangan Express. Jaraknya sendiri menempuh sekitar 1031 km dengan catatan waktu dari Ketapang hingga ke Pasar Senen 16 jam 31 menit. Dengan melayani dua kelas, yaitu kelas eksekutif stainless steel generasi pertama dan juga ekonomi modifikasi new generation. Menurut aku dari eksekutif 1 ini yang aku naikin, dari segi guncangan masih terbilang oke, tidak terlalu berguncang parah dalam setiap petak perjalanan. Dari segi peredam suara juga sudah oke. Lalu dari segi pendingin ruangan, AC-nya ini juga sudah bagus ya teman-teman. AC-nya itu normal, tidak membuat kedinginan dan tidak membuat kepanasan. Lalu yang kurangnya mungkin dari suara dengungan AC-nya ya, karena ketika kereta berhenti saat malam hari, itu suara dengungan AC itu sangat kedengaran teman-teman. Bisa dibilang nggak pelan tapi juga keras ya. Nah, itu bisa mengakibatkan penumpang juga terganggu ya dalam waktu beristirahatannya. Nah, untuk kurangnya seperti itu. Tapi intinya dari perjalanan Belambangan Express ini memang bisa dibilang perjalanannya ini paling lama ya, sekitar 16 jam lebih. Tapi ada plusnya, kita bisa langsung direct dari Ketapang hingga ke Jakarta tanpa transit. Kalau dulu biasanya transit misalnya di Surabaya, terus di Cilacap, di mana lagi tuh, ke Jogja, seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak perlu transit, kita sudah bisa langsung menuju ke arah Jakarta direct ya. Dan untuk dari segi okupansi, kereta api Belambangan ini bagus banget teman-teman. Hampir di setiap stasiun itu ada penumpang yang turun dan ada juga penumpang yang naik. Misal dari Ketapang ke Jember, dari Jember ke Surabaya, Surabaya ke Semarang, Semarang ke Cirebon, Cirebon ke Karawang, Karawang hingga ke Pasar Senen. Tapi ada juga penumpang yang full trip ya. Misalnya tadi ada tuh aku tahu dari Rambi Puji ke Pasar Senen, seperti itu teman-teman. Tapi hari ini aku juga full trip dari Ketapang hingga ke Pasar Senen. Jadi kita lunas ya teman-teman, kereta api Belambangan Express, kereta dengan rute terpanjang di Indonesia, 16 jam setengah. Oke lah teman-teman, kira-kira itu kesimpulan aku naik kereta api Belambangan Express. Semoga keretanya terus jalan dan juga semoga okupansinya selalu bagus, dan memang harga tiketnya juga harus sesuai dengan jaraknya ya teman-teman. Aku dapat harga tiket di Rp870.000, itu satu orang per eksekutif. Kalau ekonominya mungkin ada di angka 500-an ya teman-teman. Ya ada harga ada rupa ya teman-teman. Dapat eksekutif segitu dengan jarak tempuh yang terjauh, ya udahlah, no problem, nggak apa-apa. Kalau kita tinggal berhenti di Jatinegara, habis itu kita akan tiba di stasiun tujuan akhirnya, yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke teman-teman, sekaligus mau ngasih tahu ya, jadi ini adalah vlog edisi terakhir aku di trip Nataru ya. Jadi total kemungkinan akan ada 5 vlog ya. Vlog yang pertama naik Argo Parayangan, lalu Kuto Jaya Selatan Tambahan, lalu kereta api Sancaka, Ijen Express, dan juga Belambangan Express ini. Jadi mungkin di total ya, dari Jakarta hingga ke Bandung, ke Kutoarjo, ke Jogja, lalu ke Surabaya, ke Kertosono, ke Malang ke Bangil, lalu Bangil ke arah Jember ke Ketapang, dan Ketapang langsung direct ke Jakarta. Itu total jarak tempuh yang aku raih itu sekitar 3000 km lebih ya teman-teman. Jadi ini juga merupakan pengalaman terbaru buat aku ya, karena aku bisa naik kereta sejauh dan selama ini.
perdananya nyobain Belambangan Express, juga first time-nya ke ujung timur Daob 9 ke stasiun Ketapang ya, dan juga trip sejauh 3000 km lebih. Benar-benar excited dan bersyukur sekali bisa diberikan selalu kesehatan dan kelancaran selama perjalanan ya teman-teman. Oke, sebentar lagi mau tiba di stasiun Jatinegara nih. Di situ stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga aja keretanya on time ya. Pada pukul 07.52 kita telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, Bekasi stasiunnya ramai ya teman-teman. Banyak penumpang kereta api jarak jauh juga, karena setahu aku banyak sekali kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini. Bahkan sekelas Argo Semeru saja yang membawa kelas kompartemen itu berhenti di stasiun ini teman-teman. Dan ini juga menjadi stasiun terminus keberangkatan dan kedatangan komuter lain KRL ya teman-teman. Stasiun Bekasi. Stasiun Jatinegara dan ketemu kereta api Gajahwong dari Pasar tujuan Lempuyangan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Oke teman-teman, pada pukul 08:22 kereta api Belambangan Express telah resmi mendarat dengan selamat di stasiun Pasar Senen. Total keterlambatan sekitar 6 menit saja ya teman-teman. Dan di depan kita ini ada kereta api Bengawan dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Purwosari. Kereta subsidi 74.000 ya, yang tiketnya itu selalu goib, habis terus.
Finally teman-teman. Tiba dengan selamat di stasiun Jakarta Pasar Senen. Lihat lokomotif dinasnya apakah masih sama teman-teman? Ya masih sama, 203-9803 milik Depo Induk Cipinang. Ini udah nyampe Jakarta, dia telah menuntaskan perjalanan terjauh ya teman-teman. Lokomotifnya strong banget. Sekarang waktunya dia beristirahat teman-teman. Oke lah teman-teman, kira-kira segitu dulu vlog yang bisa aku sampaikan naik kereta api Blambangan Express, kereta api dengan rute terpanjang terjauh di Indonesia Raya ya. Bersyukur sekali telah tiba di Jakarta lagi dengan selamat, dalam keadaan nyaman, sehat dan juga terkendali ya teman-teman. Gak apa-apa walaupun terlambat, yang penting perjalanannya aman, nyaman dan selamat. Terima kasih atas Blambangan, perjalanannya 1031 km. Kita telah mission komplit ya, menuntaskan kereta dengan rute terjauh. Dan ini juga vlog edisi terakhir aku di trip Nataru ya, yaitu episode kelima. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari episode 1 hingga episode 5. Total perjalanan kita telah menempuh kurang lebih sekitar 3000 km perjalanan ya teman-teman. Ini suatu pengalaman berharga buat aku, pengalaman pribadi bisa naik kereta api sejauh itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.